Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul fotosintesis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, Sahana Ikstifaro, Nabila Agustina, Derby Lestari, dan Pinka Lukita. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menguasai materi saintifik mengenai fotosintesis. Prosedur proyek. Bacalah materi mengenai fotosintesis, identifikasi materi fotosintesis serta rekam dan amati terjadinya fotosintesis. Dan yang terakhir, gambarkan atau tuliskan reaksi fotosintesis. Definisi fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya, dan sintetis yang berarti menyusun. Jadi, fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu penyusun senyawa kimia kompleks yang memerlukan energi cahaya. Suatu energi cahaya alami adalah matahari. Proses ini dapat berlangsung karena adanya suatu pigmen tertentu dengan bahan CO2 dan H2O. Cahaya matahari terdiri atas beberapa spektrum. Masing-masing spektrum mempunyai panjang gelombang berbeda, sehingga pengaruhnya terhadap proses fotosintesis juga berbeda. Faktor fotosintesis. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain air H2O, konsentrasi CO2, suhu, umur daun, translokasi karbohidrat, dan cahaya. Tetapi yang menjadi faktor utama fotosintesis agar dapat berlangsung adalah cahaya, air, dan karbon dioksida. Persamaan reaksi kimia. Lambat cepatnya proses fotosintesis ditentukan oleh 1. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimal jika banyak cahaya. 2. Suhu. Enzim yang bekerja pada proses ini maksimal pada suhu yang diinginkannya. 3. Banyaknya karbon dioksida. Semakin banyak semakin maksimal proses fotosintesis. 4. Banyaknya air. Semakin maksimal jika jumlah air banyak. 5. Tahapan pertumbuhan. Tumbuhan yang masih berkecambah menunjukkan laju fotosintesis yang maksimal daripada tumbuhan yang dewasa. Yang ketujuh, di dalam daun, cahaya akan diserap oleh molekul klorofil untuk dikumpulkan pada pusat-pusat reaksi. Yang kedelapan, reaksi ini melibatkan beberapa kompleks protein dari membran tilakoid berupa pigmen yang terdiri dari sistem cahaya yang disebut fotosistem. Yang kesembilan, dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Dan yang terakhir adalah fotosistem 1 dan 2 sebagai sistem pembawa elektron. Fotosistem terdapat perangkat kompleks protein, pembentuk ATP berupa enzim ATP sintase. Fotosistem 2 terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan fotosistem 1 700 nanometer. Fotosintesis dimulai ketika cahaya mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem 2. Fotosistem 680. Fotosistem 2 melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transport elektron. Energi dari elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan dan alga, kekurangan elektron ini dipenuhi oleh elektron hasil ionisasi air yang terjadi bersamaan dengan ionisasi klorofil. Hasil ionisasi air ini adalah elektron dengan oksigen. Oksigen dari proses fotosintesis hanya dihasilkan dari air, bukan karbon dioksida. Pada saat yang sama, dengan ionisasi fotosistem 2, cahaya juga mengionisasi fotosistem 1, melepaskan elektron yang ditransfer sepanjang rantai transport elektron yang akhirnya mereduksi NADP menjadi NADPH. Jadi, P700 ataupun fotosistem 1 menghasilkan NADPH2, sedangkan fotosistem 2 menghasilkan oksigen dan ATP.
Fotofosforilasi siklik. Reaksi fotofosforilasi siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Dalam fotofosforilasi siklik, pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 1 dan berakhir di fotosistem 1. Berikut proses fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik. Reaksi fotofosforilasi non-siklik adalah reaksi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu fotosistem 1 dan 2. Dalam fotofosforilasi non-siklik, pergerakan elektron dimulai di fotosistem 2, tetapi elektron tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Berikut proses fotofosforilasi non-siklik. Adapun perbedaan siklik dan non-siklik, yang pertama hanya melibatkan fotosistem 1 menghasilkan ATP, tidak terjadi fotolisis air. Itu merupakan fotofosforilasi siklik. Untuk non-sikliknya melibatkan fotosistem 1 dan 2 menghasilkan ATP dan NADPH, terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Reaksi gelap, reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dan CO yang berasal dari udara bebas. Reaksi ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andre Benson. Karena itu, reaksi gelap disebut juga reaksi Calvin-Benson. Salah satu substansi penting dalam proses ini ialah senyawa gula beratom karbon 5 yang terfosforilasi, yaitu ribosa fosfat. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Jika diberikan gus fosfat kedua dari ATP, maka dihasilkan ribosa difosfat atau RDP. Ribosa difosfat ini yang nantinya akan mengikat CO dalam reaksi gelap. Secara umum, reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahap atau fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Reaksi gelap ini menghasilkan APG atau asam fosfoglycerat, ALPG atau fosfogliceraldehyde atau RDP atau ribosa difosfat, dan glukosa atau CH12O6.